Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ingin membagikan satu analisis terkait dengan persiapan ujian akhir semester mata kuliah TAP. Selamat mengikuti. Di kelas 6 sedang berlangsung pelajaran matematika. Anak-anak sudah duduk dalam kelompok. Bu Indah memulai pelajaran dengan menyampaikan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa setelah pembelajaran berlangsung, yaitu mampu menghitung volume tabung. Pada minggu sebelumnya, setiap anak sudah ditugaskan untuk membawa satu benda yang berbentuk tabung. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, Bu Indah meminta anak-anak untuk meletakkan setiap benda yang dibawa di atas meja. Guru, anak-anak, letakkan setiap benda yang kalian bawa di atas meja. Kemudian setiap kelompok memilih 2 benda. Kalau sudah dipilih, letakkan benda tersebut di tengah meja kelompok. Setiap kelompok milih 2 benda dan meletakkannya di bagian tengah meja. Sementara itu, sisanya diletakkan di bawah meja. Siswa dari kelompok 1, sudah Bu, kami sudah milih kaleng kue dan kaleng susu. Yang lainnya kami taruh di bawah meja. Guru, bagaimana kelompok lain? Sudah siap? Siswa serempak. Sudah Bu Guru. Baiklah, kalau semua kelompok sudah siap dengan 2 benda yang sudah dipilih, tugas kalian sekarang diskusikan dengan kelompok masing-masing bagaimana menemukan cara menghitung volume tabung. Selamat berdiskusi. Ya. Siswa bekerja sama secara aktif di dalam kelompok menghitung volume dari 2 benda yang berbentuk tabung. Guru berkeliling melihat kegiatan siswa menghitung volume tabung. Setelah melihat semua kelompok selesai menghitung volume tabung, guru meminta salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Guru, siapa yang bersedia menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas? Salah satu anggota kelompok 3 mengangkat tangan. Ya, silahkan kelompok untuk menyampaikan hasil kerjanya. 2 siswa dari anggota kelompok 3 maju ke depan kelas. Salah satu siswa menunjukkan dan menyebutkan ukuran benda yang dihitung volumenya dan satu siswa lainnya menuliskan ukuran benda tersebut, rumus volume tabung, dan hasil perhitungan di papan tulis. Diameter kaleng ini adalah 10 cm. Ini apa ini? Oh, nanunam yang kelompok 3 ya. Diameter ini adalah 10 cm sehingga panjang jari-jari 5 cm. Dan tinggi kaleng 18 cm. Rumus menghitung volume tabung ya. Ini bukan tabel ya, tabung. Volume tabung pi R kuadrat T. Volume tabung ini adalah 1413. Berarti 5 kuadrat kali 18 ya, kali pi. Pi itu berapa pi? 22/7, Pak. 22/7 atau 3,14 ya, betul. Siswa bertepuk tangan setelah siswa kelompok 3 menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Setelah kedua siswa kembali ke kelompok, guru memberikan tugas berikutnya. Guru membagikan kertas, siswa secara individu membuat soal yang berkaitan dengan volume tabung. 10 menit kemudian, guru meminta siswa berhenti. Cukup, sekarang kumpulkan kertas tersebut, kemudian berikan ke kelompok lain untuk dikerjakan. Hati-hati, kertasnya jangan sampai rusak. Bagi yang mengerjakan soal, tuliskan namanya di pojok kiri bawah. Selamat bekerja. Setiap siswa mengerjakan soal tentang volume tabung yang dibuat oleh siswa kelompok lain. Setelah melihat semua siswa sudah selesai mengerjakan soal, kelompok diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya dan menyerahkan kembali kepada pembuat soal. Guru membuat soal untuk diperiksa. Guru meminta siswa untuk memeriksa dan apabila salah diberikan tulisan di samping kanan. Guru meminta siswa memajangkan hasil kerjanya di papan pajangan. Siswa yang sudah selesai memajang hasil kerjaan dapat istirahat di luar kelas dan guru memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Pertanyaannya ada 3 nih. Pada kasus ini pertanyaannya ada 3. 1, langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan atau kekurangan. Kemudian 3, tentang implementasi hukum belajar ya. Itu law of learning, law of readiness ya, law of exercise, dan law of effect. Ini monggo direnungkan dulu. Awal, inti, dan akhir. Kegiatan awal, inti, dan akhir. Tadi soalnya apa? Kegiatan awal, inti, dan penutup. Ya, penutup ya mungkin sama dengan akhir lah yang dimaksud. Nah, kalau sudah, berarti kita kan tinggal ini. Ya, oke. Silahkan. Tambahin lagi, monggo di bareng-bareng, monggo untuk membangun jawaban yang
paling bagus lah. Bareng yuk, kegiatan inti. Kegiatan inti. Nah, 1, Pak. Yuk. Monggo. Itu sesuai dengan kasus tadi, Mas, Gari ngurutkan. Guru meminta anak untuk memilih 2 benda berbentuk tabung ya, dan diletakkan di atas meja. Itu yang pertama. Yang kedua apa kira-kira nih, mancing saya atau memancing? Ayo tadi apa coba? Ayo. Kita pancing 1 dari kasus tadi gimana? Ayo. Terus setelah di atas meja terus apa? Guru meminta anak untuk Guru meminta anak untuk menentukan volume ya, tabung dari 2 benda yang dipilih. 2 benda tabung, benda 2 berbentuk tabung ya. Tabung yang dipilih kan begitu. Meminta anak untuk menentukan tabung dengan secara berkelompok. Nah, tadi ada pernyataan guru anak supaya memilih ketua kelompok apa enggak tadi? Ada enggak pernyataan gitu? Enggak ada. Sepertinya tidak, Pak. Kalau enggak ada ya enggak usah ditambahi. Berarti guru meminta anak menentukan volume tabung dari benda yang berbentuk tabung, dari 2 benda yang berbentuk tabung yang dipilih secara berkelompok. Jadi yang mengerjakannya itu secara berkelompok. Apa ini tak anu aja ya. Yang secara berkelompok tak gandeng sama ini. Nah, ini. Guru meminta anak untuk menentukan volume tabung secara berkelompok dari 2 benda berbentuk tabung yang dipilih. Nah, lebih paham ya. Lebih bagus kalimatnya. Kalau tadi kan seolah-olah milihnya yang bareng-bareng. 10 sampai 20 dan tingginya 5 sampai 10 cm. Nah, setelah itu suruh apa? Nah, terus berikutnya guru dikumpulkan dulu enggak? Apa langsung ditukar? Tadi soalnya individu. Nah, kemudian menukar dengan kelompok lain untuk dikerjakan. Nah, ini berarti mengumpul hasil pekerjaan membuat soal ya, ditegaskan di sini ya. Biar enggak rancu. Membuat soal secara individu ya. Setiap anak. Kemudian menukar dengan kelompok lain untuk dikerjakan. Terus ada langkah lagi, langkah 7. Monggo, dilengkapi. Wah, yang ke-7. Masuk ke 7. Ya. Setelah mengumpulkan terus apa? Siswa mengerjakan ya. Setelah siswa mengerjakan kemudian yang sudah selesai berarti dikumpulkan kan? Berarti guru meminta siswa mengumpulkan guru siswa untuk mengerjakan ya. Ini mengerjakan sudah ada di langkah belum? Mengumpulkan ya. Guru meminta siswa mengerjakan soal dari kelompok lain. Setelah guru meminta siswa memasang apa ya, Pak? Memajang ya. Guru minta siswa yang sudah selesai mengerjakan soal untuk mengembalikan jawabannya kepada kelompok pembuat soal. Nah, itu kan gitu urutannya. 8, 9 apa? Guru meminta siswa memeriksa jawaban soal yang dibuatnya
Nah, yang dibuatnya gitu ya. Memeriksa jawaban soal yang dibuatnya. Memeriksa jawaban dari kelompok lain ya. Kelompok lain untuk soal yang dibuatnya. Terus nomor 10 apa? Guru meminta siswa memajang ya, memajang hasil koreksinya ya. Guru mempersilahkan istirahat ya, atau guru mengomentarinya masuk sini lagi nggak apa-apa. Baik, nomor 2 ya. Kira-kira kelebihannya apa? Coba ada yang usul. Ya. 1. Guru telah menggunakan pengelolaan kelas dengan membentuk kelompok kecil ataupun besar. Guru apa? Telah Guru menggunakan telah menggunakan apa? Pengelolaan kelas dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok besar maupun kecil. Menjadi beberapa kelompok, terus agar siswa lebih fokus dalam melakukan praktek matematika yang diajarkan oleh guru tersebut. Untuk apa tadi? Untuk lebih fokus, Pak. Untuk lebih fokus. Oke. Dalam pembelajaran matematika. Nah, ada lagi, tambahi. Dan siswa dapat berdiskusi. Saling berdiskusi satu sama lain. Untuk memecahkan suatu permasalahan dalam soal yang diberikan guru. Sehingga proses pembelajaran menghitung tabung ya berjalan dengan baik, lancar, baik. Karena ya dalam diskusi ini terjadi saling bertukar pikiran dan bekerja sama melalui proses pengukuran terhadap objek yang dihadapi. Nah, boleh itu sudah cukup ya. Kalau mau dihubungkan dengan teori yang lain boleh saja mengatakan bahwa metode kelompok ini ya menurut seorang tokohnya itu siapa, itu lebih efisien ya daripada bekerja sendiri-sendiri. Itu ya, ada yang kata gitu, boleh saja ditambahi metode kelompok lebih efektif dibanding individu. Nah, cukup, boleh. Terus ada lagi kekuatan yang kedua, media kan? Ya, tak pancing tentang media. Yang kedua, Pak. Silakan. Guru menggunakan media, benda-benda di lingkungan sekitar yang berbentuk tabung. Media berupa benda yang berada di sekitar siswa, yang berada di sekitar anak, yaitu benda berbentuk tabung. Contohnya kaleng susu, kaleng apa lagi? Kaleng susu, kaleng apa? Kaleng susu, kaleng roti, ya, kaleng apa lagi? Kan banyak tuh di sekitar kita. Apa saja? Kaleng cat. Nah, apa lagi? Ayo, mancing saya. Apalagi toples ya kaleng roti ya. Kaleng kongguan. Kaleng kongguan. Apalagi? Ayo, ada lagi? Banyak masih kan? Apa? Kalau sudah dihadapkan masalah malah berarti angel ya. Ya, kaleng snack, ya, kaleng kentang snack, apalagi banyak loh. Ya, dan lain-lain ya. Paling gampang kan dan lain-lain. Kaleng sarden. Nah, kaleng sarden juga kan. Nah, apalagi kaleng sarden, kaleng wafer, nah, kaleng wafer. Apalagi? Ya, dan sebagainya. Nah,
Itu. Nah, alasannya apa? Nah, tulis. Nah, Alasannya, ya, ketika guru meminta siswa membawa benda yang sering mereka jumpai dalam kehidupan sehari, maka siswa mengalami pengalaman langsung sehingga akan mudah diingat, Pak. ya, penggunaan media yang sering dijumpai siswa untuk pembelajaran langsung pembelajaran langsung mengukur diameter dan tinggi ya, maka pembelajaran lebih mudah dipahami ya, maka pembelajaran menghitung tabung lebih mudah dipahami ya, siswa atau anak tidak hanya diminta menghitung dengan rumus ya, namun siswa juga atau anak juga ya dapat mengukur tinggi jari-jari atau diameter ya, diameter dan tinggi secara langsung. Ini akan memberikan keterampilan. Nah, keterampilan. Kita pindah ke halaman berikutnya. Anak tidak hanya keterampilan atau psikomotoriknya. Psikomotorik. Ini memberikan keterampilan atau psikomotorik, keterampilan psikomotorik dan menjadikan pembelajaran misalnya lebih bermakna dan membuat suasana menyenangkan. Keterlibatan anak dalam pembelajaran juga dapat meminimalisasi terjadinya apa? Ya, terjadinya penyimpangan siswa saat belajar. Nah, misalnya seperti itu. Boleh aja ditambah itu. Kemudian misalnya jenengan membuat statement lagi. Yang selama ini kan jenengan sudah pernah belajar tentang media. Tulis saja menurut Arsyad misalnya. Media konkretnya mampu menjadikan sarana belajar lebih efektif misalnya gitu. Media konkret mampu. Nah gitu. Karena siswa situasi nyata, karena siswa menghadapi situasi yang nyata mengenai materi yang dipelajari. Nah kayak gitu contohnya gitu. Pelajari. Nah gitu. Mau ada yang nambah lagi apa? Jangan mau nambah lagi boleh gitu. Nah ini sudah banyak. Tambah lagi ya, nanti tambah lagi ya. Sendiri boleh. Oke, sekarang kelebihan yang ketiga Pak. Media sudah, pengelolaan kelas sama metode yang pertama sudah. Siapa lagi? Yang perlu mau dilengkapi lagi. Ini yang pertama kan pengelolaan kelas ya. Yang kedua tentang media. Yang ketiga Pak kira-kira. Yuk. Yang ketiga tentang apa itu penggunaan apa? Pendekatan boleh, tulis pendekatannya boleh kan disoroti lagi boleh itu. Terus kan tadi pengelolaan kelas dengan kelompok. Ini pendekatan kan juga bisa. Pendekatannya apa namanya? Guru? Ayo. Guru melakukan pendampingan apa enggak, Pak? Ya, boleh. Guru mendampingi ini proses pembelajaran kelompok. Pembelajaran. Nah, boleh Mas. Jadi, guru mendampingi proses pembelajaran kelompok. Terus alasannya apa? Pembelajaran kelompok. Ya, pembelajaran kelompok memang membutuhkan pendampingan Pak buat penjelasan. Kelompok ya, perlu mendapatkan pendampingan. Nah, terus sehingga
sehingga siswa dapat memahami. memahami pemelakukan, dapat memahami. Ini praktek loh ya, sudah praktek, bukan teori ini praktek. Dan lebih terarah. Nah, dapat melakukan berarti ya, diskusi lebih terarah, ya, terarah sehingga menghasilkan ya, menghasilkan apa? Menghasilkan Hasil belajar yang memuaskan. Menghasilkan kompetensi belajar yang diharapkan sesuai tujuan pembelajaran. Boleh kegiatan ini pendampingan. Nah, sebaiknya guru benar-benar mencermati kegiatan yang dilakukan siswa sehingga sesuai dengan ya diharapkan. Jadi maksudnya di dalam hal ini sebaiknya guru memberi contoh cara pengukuran kedua hal atau kedua data ya. Pengukuran diameter dan tinggi benda tabung, benda berbentuk tabung. Misalnya mau ditambah seperti itu boleh. Ya. Kalau tidak diberikan caranya bisa saja salah ya menentukannya. Nah, ini sebagai hukuman. Bu Indah sama sekali tidak memberikan contoh atau tidak mendemonstrasikan cara pengukuran. Cara mengukur. Ya. R dan diameter itu D ya. Diameter dan tinggi. Nah, tulis terhadap tugas menghitung tabung ya. Kan belum kan? Guru kan belum melakukan umpan balik. Belum ada respon ya terhadap tugas yang dikerjakan siswa. Guru tidak melakukan umpan balik terhadap tugas menghitung tabung atau tugas siswa untuk dalam menghitung tabung. Ya. Dalam hal ini guru langsung memberikan tugas kembali berupa pembuatan berupa mengeluarkan tugas kembali secara individu ya. Secara individu untuk membuat soal sendiri. Ya, padahal siswa belum mendapatkan semua siswa ya. Padahal sebagian besar siswa belum mendapatkan penguatan atau konfirmasi ya. Penguatan dari guru mengenai benar tidaknya tugas tadi yang kelompok tadi kan belum ada kejelasan ya terhadap semuanya, hanya kelompok 3 kan tadi. Tugasnya sebagian besar siswa belum mendapatkan penguatan dari guru mengenai benar tidaknya tugas kelompok. Nah, gitu. Nah, jika terjadi misalnya terjadi kekeliruan dalam menjawab maka dapat menyebabkan kesalahan yang fatal. Nah, kalau udah ngerti bener apa salah, masa akan gawe soal, bisa saja gawe soalnya karena ngoreksi ini orang bener gitu. Itu kemungkinan berikutnya. Terus yang ketiga, kelemahan yang ketiga. Berarti guru belum menggunakan lembar atau kertas kerja, menggunakan lembar kegiatan siswa yang di dalamnya LKS atau LKPD ini ya digunakan untuk memberikan acuan kegiatan dalam diskusi kelompok. Nah, bisa dibuat semacam itu kekurangannya. Nanti jelaskan fungsi LKS itu seperti apa.
Nah, kalau misalnya ada kan ya, siswa bisa menyebutkan misalnya ya. Misalnya seorang guru membuat semacam ini, semacam tabel diameter berapa. Nah, diameter nanti berarti R-nya berapa misalnya. Mau ditambahi lagi boleh di sini. Tambahi lagi misalnya tambah untuk menghitung R. Nah, ini R ya. R itu apa? Jari-jari ya. Jari. Ini kan lebih mudah untuk melakukan kegiatan, lebih mudah, lebih terarah. Saya kaleng susu diameternya 10, ini 10, volumenya berapa? Volume itu berarti tadi ya Pi ya, kali R kuadrat kali tinggi ya. Ini kalau lebih baik menggunakan ini. Jadi guru belum menggunakan lembar kegiatan siswa. LKS ini digunakan untuk memberikan acuan kegiatan dalam diskusi kelompok. Nah, data yang diukur ya, data yang diukur dimasukkan tabel misalnya, kemudian dilakukan penghitungan sesuai rumus. Nah, menghapus volume tabung. Nah, kayak gitu. Ini bisa juga disoroti sebagai satu kelemahan. Itu ada yang mau memberi masukan? Silakan. Contoh tabel kegiatan diskusi atau kegiatan siswa sebagai berikut. Nah, dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran siswa diperlukan kesiapan dalam melakukan respon ya, dari setiap stimulus. Nah, tuh, siswa yang telah siap maka mereka akan dapat melakukan tanggapan atau respon sesuai dengan rangsangan yang diberikan oleh guru. Kayak gitu kan. Ya, salah satu ya, hal yang berlangsung, salah satu hal yang terjadi dalam kasus tersebut ya, siswa sebelum siswa mengikuti pembelajaran ini ya, tentang tabungan ya, volume tabung, sudah diminta membawa media berupa benda-benda berbentuk tabung. Nah, boleh di situ. Ya. Kalau dilihat dari ini berarti siswa sudah memiliki kesiapan kan, bahwa besok saya mau belajar tentang tabung, makanya saya membawa tabung. Maka siswa akan memberikan tanggapan yang lebih baik gitu ya. Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi siswa ya, karena sudah memiliki kesiapan ya, menerima pelajaran atau materi tentang tabung ya, tentang menghitung tabung, volume tabung. Ya, ini persiapannya di sini implementasinya salah satunya itu. Salah satunya. Kalau misalkan mau dijelaskan lagi panjang lebar ya boleh-boleh saja. Intinya saya beri gambaran itu salah satu yang perlu kita siapkan, yaitu dalam menjawab ya, menghubungkan ya yang kejadian dengan teori pembelajaran yang ada. Jadi intinya kan kalau hukum persiapan kan makin sering hubungan RS itu dilakukan, itu makin siap. Ya. Jadi misalnya kegiatan ya atau penghitungan, pengukuran ya diameter dan tinggi benda berbentuk tabung, pengukuran diameter dan tinggi benda berbentuk tabung yang berulang-ulang memberikan dampak
Berulang-ulang kan dilakukan, kan tidak hanya sekali itu. Kalau kita lihat itu tidak dilakukan hanya sekali gitu. Dan dampak ya, positif ya, dalam diri siswa. Nah, ini penguatan kan di situ. Jadi makin sering siswa ya melakukan respon ya, terhadap rangsangan, maka makin siap jika menghadapi hal serupa atau sejenis ya, yang melakukan koneksitasnya gitu, atau individu yang semakin sering menghubungkan antara ya stimulus dan respon, atau sini stimulus dan respon. Nah, ini SR, maka dia akan memiliki keterampilan ya, jika menghadapi situasi sejenis, sampai sama dengan cuman di sini tuh yang latihan yang ditekankan, yang latihannya ya. Kalau itu tadi dampaknya ya. Latihan merupakan hal yang penting ya, dalam pembelajaran. Nah, kayak gitu. Terus mau dikembangkan nanti kemana gitu. Kemudian yang berikutnya hukum efek, itu kaitannya apa? Dampak ya. Yang ketiga itu hukum efek. Hukum itu apa? Nah, siswa atau setiap individu yang melakukan hubungan stimulus respon yang benar. Setiap siswa melakukan hubungan stimulus respon dengan benar, maka dalam dirinya mendapatkan situasi yang menyenangkan, sehingga ia akan melakukan hal yang sama untuk dalam menghadapi situasi yang sama. Jadi kalau misalnya siswa itu sudah melakukan SR dengan benar, itu tahu itu aku benar, itu jawab seperti itu tuh aku benar, maka dia ketika dia akan menjadi senang itu, karena sudah mengalami kepuasan di dalam menjawab itu, karena aku benar, selalu melakukan itu benar. Nah, dari situasi seperti itu dia akan semakin senang, semakin semangat ya. Mereka akan merasa semangat ya untuk menghadapi situasi selanjutnya. Jadi orang yang sudah melakukan kegiatan seperti misalkan jenengan ya, garap tugas tutorial 1 sudah merasa benar karena sudah nilainya sudah bagus, maka akan senang ketika jenengan menghadapi TT2 itu akan senang ya, dan melakukan hal yang sama. Seperti ini juga sama, seperti kalau situasinya ini kan belum situasinya nyata ya. Kalau ini mau dihubungkan situasi nyata yang latihan ya, nanti untuk membuat soal itu kan salah satu latihan, menjawab soal salah satu latihan. Semakin latihan menghubungkan mengukur tabung, menghitung tabung, maka dia akan semakin baik hasilnya. Nah, kemudian implementasi efek itu sama tadi. Dia akan senang ketika sudah dibenarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Oh, kamu benar ini, volume tabungnya sudah benar. Maka dia akan senang. Sehingga ketika dia beri tugas untuk membuat soal, dia akan senang, akan semangat. Itu implementasinya seperti itu. Jadi dalam implementasi tadi, ketika siswa diminta berkali-kali menjawab diminta mengerjakan soal. Nah, ketika siswa diminta berkali-kali mengerjakan soal, maka dalam dirinya, ini soalnya berarti tabung ya tadi, menghitung tabung ya. Ini karena sudah menyebutkan kasus, berarti menghitung volume tabung. Nah, maka dalam dirinya akan memiliki keterampilan atau memiliki kompetensi tersebut dengan baik, optimal dengan baik. Kemudian yang efek ya, ini juga sama, sehingga ia akan setiap jawaban respon ya, soal tentang tabung, tentang volume tabung, setiap jawaban soal tentang volume tabung dianggap benar, telah benar, maka individu
maka siswa akan merasa senang. Nah, dan semangat jika diminta untuk melakukan hal yang sama. Dan berikutnya juga akan menimbulkan efek senang gitu ya. Itu kira-kira para mahasiswa tentang gambaran menjawab ya. Waktunya 2 jam sudah kita menjawab soal ini, dan nanti bisa dilengkapi panjenengan terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan.